Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lirik Herawati. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penerapan eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi eksponen. Diberikan permasalahan sehari-hari, seseorang membawa virus dan menulari 3 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, setiap orang menulari 3 orang lainnya. Yang ditanyakan adalah berapakah orang yang akan tertular pada setiap fase selanjutnya. Yang kedua, berapa orang yang akan tertular virus tersebut pada fase ke-20. Apabila kita buat tabel, maka fase pertama banyaknya orang yang tertular adalah ada 3 orang. Sedangkan fase kedua setiap 3 orang menularkan 3 orang lagi akan menjadi 9 orang yang tertular. Pada fase ketiga akan menjadi 27 orang yang tertular. Pada fase keempat akan menjadi 81 orang yang tertular dan seterusnya sampai fase ke-7 hingga terdapat 2187. Hal ini dapat kita buat untuk eksponen. Fase yang pertama, tadi kan ada 3 orang, jadi 3 itu merupakan 3 pangkat 1. Fase kedua, 9 orang. 9 merupakan 3 pangkat 2. Fase ketiga, 27. 27 ini merupakan 3 pangkat 3. Fase keempat, 81. 81 ini merupakan 3 pangkat 4. Jadi dapat kita tarik kesimpulan jika Fx adalah banyaknya orang yang tertular virus tersebut, sementara X adalah fase penyebaran virus, maka banyaknya orang yang tertular virus tersebut dapat dinyatakan dengan Fx sama dengan 3 pangkat X. Sehingga banyaknya orang yang tertular pada fase ke-20 akan menjadi 3 pangkat 20. Pertanyaan selanjutnya, manakah dari grafik fungsi berikut ini yang mempresentasikan peningkatan jumlah orang yang tertular virus tersebut jika proses penularannya terjadi terus-menerus? Apakah grafik pertama yang berwarna merah? Apakah grafik yang kedua yang berwarna hijau? Ataukah grafik yang ketiga yang berwarna biru? Mari kita kerjakan menggunakan GeoGebra. Setelah kita gunakan GeoGebra, maka kita peroleh grafik fungsi Fx sama dengan 3 pangkat X sebagai berikut ini. Jadi, grafik yang mempresentasikan peningkatan jumlah orang yang tertular virus tersebut jika proses penularannya terjadi terus-menerus adalah grafik yang ketiga, yaitu grafik yang berwarna biru. Contoh yang kedua, untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Pertanyaan pertama, modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase. Yang kedua, gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut. Pada fase awal ada 30 bakteri, kemudian 30 menit selanjutnya 30 ini membelah menjadi 2 menjadi 60. Kemudian 30 menit yang selanjutnya akan menjadi 120. Ini diperoleh dari 60 dikalikan 2. Sehingga 120 ini merupakan 2 pangkat 2 dikalikan 30. Selanjutnya fase yang ketiga akan menjadi 240. 240 ini diperoleh dari 2 pangkat 3 dikalikan 30. Sehingga pertumbuhan bakteri dapat dirumuskan sebagai fungsi eksponen Fx sama dengan 30 dikalikan 2 pangkat X. Fungsi tersebut jika digambarkan di dalam GeoGebra akan menjadi seperti ini. Materi yang selanjutnya adalah peluruhan. Sebagai contoh, obat menahan rasa sakit disuntikkan kepada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikkan adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses tersebut akan terus berulang setiap jamnya. Pertanyaannya adalah yang pertama, berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam?
2 jam, dan 3 jam. Dan yang kedua adalah bagaimana model matematika yang dapat menyatakan peluruan dosis obat tersebut. Mari kita kerjakan secara bersama-sama. Dosis awal tadi adalah 50 mikrogram. Misalkan dosis pada X waktu dilambangkan sebagai Fx, maka F0 adalah 50. F1 sama dengan karena tadi setengahnya menjadi setengah dari 50, sehingga menjadi 25. F2 diperoleh dari setengah dari F1, jadi setengah dari 25 yaitu 12,5. F3-nya adalah setengah dari F2, yaitu setengah dari 12,5, sehingga diperoleh 6,25. Fungsi eksponen yang dapat menyatakan peluruan dosis obat tersebut dari dalam tubuh pasien dalam jam tertentu adalah Fx sama dengan 50 dikalikan dengan setengah pangkat X. Mari kita tarik kesimpulan bersama. Perhatikan dua kurva berikut ini. Kurva yang pertama, yang A ini merupakan contoh pertumbuhan eksponen, sedangkan kurva yang B ini merupakan contoh dari peluruan. Pada kurva A ini, grafik bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, sedangkan pada kurva B ini bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva A menunjukkan satu kurva yang menunjukkan pertumbuhan eksponen, di mana tingkat pertumbuhan berbanding lurus dengan besarnya nilai kuantitasnya. Contohnya tadi adalah pertumbuhan virus. Sedangkan kurva B menunjukkan fungsi eksponen yang menggambarkan penurunan secara konsisten pada periode waktu tertentu. Ini disebut dengan peluruan eksponen. Sekian materi kita kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih telah menonton video saya.